Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu maraknya korupsi yang ada di negeri kita itu karena bawahan ya yang mengerti ya mengenai prosedural, mengerti mengenai formil, mengerti mengenai teknis ya, tidak berani untuk melawan atasannya ketika yang bersangkutan menyuruh ya untuk menyalahgunakan wewenang, untuk menyalahgunakan administrasi gitu kan, melakukan perbuatan yang salah yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan sebagainya. Mengapa? Ya sehingga ketika terjadi pelanggaran ya itu kan awal dari korupsi, dan atasan ya dia tinggal terima uangnya saja seperti itu. Ya kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, nah repot kan, bawahan juga akan keseret. Ya namun kita akan membahas ya mengapa sih bawahan itu banyak yang tidak berani gitu kan dalam penanganan kasus korupsi misalnya yang sudah tertangkap ya bawahan tidak berani karena pertama memang tidak mau ribut dengan atasannya gitu kan. Ya udahlah, di atasan saya gitu kan, apalagi atasan bisa berganti-ganti gitu kan, dan dia biasanya stafnya ya tetap di situ aja gitu kan. Sudahlah, kami berharap besoknya akan ada perubahan gitu kan, tapi ya akhirnya nggak ada sampai bosnya ketangkap. Kemudian yang kedua, takut dinonjobkan, artinya dia masuk kerja tapi nggak dapat penugasan, nggak dapat apa gitu kan, artinya dikucilkan gitu ya. Walaupun kita sering mendengar kalau Suhoki kan dulu mengatakan lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Namun ya berat juga nyata untuk diimplementasikan ketika misalnya ada kasus korupsi, ya akhirnya mereka ikut juga. Kemudian yang ketiga, tidak ingin ketakutan untuk dimutasi ya. Ya jadi ketakutan untuk dimutasi, padahal mereka sebenarnya teman-teman ini ketika menjadi saksi ya, ketika saya periksa juga sebenarnya nggak mau seperti itu. Apalagi mereka mengatakan ya apa namanya tahu bahwa itu salah, tapi ya akhirnya mereka terbentur dalam suasana birokrasi sehingga misalnya diperintahkan untuk menunjuk apa namanya pemenang, merekayasa dan sebagainya, mau saja seperti itu. Dan akhirnya apa yang bisa mereka lakukan adalah ya ketika diperiksa jadi saksi ya mereka nggak pasang badan gitu kan, ya mereka mengakui apa yang dilakukan. Apalagi kalau penyidiknya punya barang bukti gitu kan atau alat bukti gitu ya yang banyak, yang mereka nggak akan bisa berkelit. Tapi sekali lagi memang teman-teman kalau disuruh untuk diperintahkan oleh atasan melakukan perbuatan tidak benar, ya lebih baik janganlah. Karena kalau tadi saya katakan ini kan bisa berbahaya bagi teman-teman sendiri gitu kan, apalagi teman-teman harus menjaga idealisme dan integritas teman-teman. Salam anti korupsi.